Sebelum masuk ke video, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan info terbaru dari channel ini. Selamat menonton. Halo teman-teman, kembali lagi di materi Office. Di video kali ini aku akan membahas mengenai Excel ya. Di sini kita akan membahas 15 rumus Excel yang sering digunakan. Yang pertama adalah fungsi sum. Sum adalah rumus yang digunakan untuk menjumlahkan data pada range. Contohnya di sini kita akan menjumlahkan nilai ujian dari Anissa. Rumusnya yaitu sama dengan sum buka kurung lalu blok data atau range yang mau kita jumlahkan. Lalu tekan enter. Di sini jumlah nilai ujian Anissa sebanyak 250. Silakan tarik seperti ini hingga ke bawah. Nah, ini dia jumlah nilai ujian setiap siswanya. Yang nomor 2 yaitu count. Count digunakan untuk menghitung banyaknya data pada range. Nah, di sini kita akan menghitung banyaknya jumlah siswa pada data ini. Rumusnya yaitu sama dengan count buka kurung lalu blok di bagian nomor. Di sini kita harus memblok yang bagian angka bukan huruf, karena jika kita memblok yang bagian hurufnya, maka rumusnya tidak akan berfungsi. Dan tekan enter. Nah, di sini banyaknya jumlah siswa ada 5. Nah, seperti ini contohnya. Selanjutnya nomor 3 yaitu average. Average digunakan untuk menghitung nilai rata-rata pada sebuah data. Contohnya di sini kita akan menghitung rata-rata nilai ujian dari Anissa. Rumusnya yaitu sama dengan average buka kurung blok nilai ujian yang ingin diambil rata-ratanya. Lalu tekan enter. Dan rata-rata nilai ujian Anissa yaitu 83. Nah, ini digunakan untuk menambahkan angka di belakang koma. Sedangkan ini digunakan untuk mengurangi angka di belakang koma. Lalu tarik ke bawah agar mendapatkan rata-rata nilai ujian setiap siswanya. Yang keempat adalah fungsi if. If adalah fungsi logika pada Excel yang memudahkan kita untuk mengambil suatu pernyataan berdasarkan perbandingan kriteria tertentu. Nah, di sini kita akan memberikan predikat pada setiap siswa berdasarkan data berikut ini, yaitu nilai 90 sampai 100 mendapat predikat A, 61 sampai 89 mendapat B, dan 0 sampai 60 mendapat C. Rumusnya yaitu sama dengan if buka kurung pilih sel nilai lalu lebih besar sama dengan 90 titik koma mendapat A. Kemudian titik koma if buka kurung sel nilai lebih besar sama dengan 61 titik koma sama dengan B titik koma selain itu C. Artinya selain itu di bawah nilai 61 maka mendapat C. Lalu tekan enter, pilih yes. Di sini nilainya 83 dan mendapatkan predikat B. Nah, berarti ini sudah betul ya. Lalu coba ubah nilainya menjadi 93. Tekan enter. Nah, sekarang predikatnya sudah berubah menjadi A. Dan sekarang kita ubah lagi nilainya menjadi 35. Dan predikatnya berubah menjadi C. Lalu silakan copy ke bawah.
Dan yang kelima yaitu SUMIF. SUMIF merupakan turunan dari fungsi sum, dan ini digunakan untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya di sini kita akan mencari jumlah nilai ujian laki-laki dan jumlah nilai ujian perempuan. Pertama kita akan mencari jumlah nilai ujian laki-laki. Rumusnya yaitu sama dengan SUMIF buka kurung blok range kriterianya yaitu jenis kelamin. Lalu titik koma kriterianya yaitu laki-laki. Titik koma lalu pilih sum range-nya yaitu jumlah nilai. Lalu tekan enter. Nah, di sini jumlah nilai laki-laki sebanyak 540. Kita ulangi lagi rumus untuk mencari jumlah nilai ujian perempuannya. Rumusnya yaitu sama dengan SUMIF buka kurung pilih range kriterianya titik koma pilih kriterianya yaitu perempuan. Titik koma, pilih sum range-nya yaitu jumlah nilai. Kemudian tekan enter. Nah, di sini jumlah nilai ujian perempuannya yaitu 801. Selanjutnya yang keenam yaitu COUNTIF. COUNTIF merupakan turunan dari fungsi count. Dan ini digunakan untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu. Dan di sini kita akan mencari banyaknya siswa laki-laki dan siswa perempuan. Pertama kita akan mencari banyaknya siswa laki-laki. Rumusnya yaitu sama dengan COUNTIF buka kurung pilih range-nya yaitu terdapat di jenis kelamin, lalu kriterianya, tekan enter. Lalu copy ke bawah. Oh ya, di sini kriterianya terbalik ya, jadi kita akan memperbaikinya. Nah, ini dia hasilnya. Banyaknya siswa perempuan sebanyak 3 orang. Banyaknya siswa laki-laki yaitu sebanyak 2 orang. Selanjutnya nomor 7 yaitu konta. Konta ini digunakan untuk menghitung jumlah sel yang tidak kosong dalam suatu data. Contohnya seperti berikut ini. Kita akan mengosongkan salah satu data pada tabel predikat. Lalu kita akan menghitung jumlah sel yang berisi pada tabel predikat. Rumusnya yaitu sama dengan konta, lalu blok datanya,
tekan enter. Nah, di sini jumlah data pada sel yang tidak kosong sebanyak 4 sel. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlah sel pada tabel rata-rata. Di sini selnya berisi semua, tidak ada yang kosong ya datanya. Nah, di sini banyaknya sel yang tidak kosong pada tabel rata-rata yaitu 5. Berarti yang kosongnya itu nggak ada. Selanjutnya yang ke-8 yaitu proper. Proper digunakan untuk mengubah setiap huruf pertama dari teks menggunakan huruf besar. Selain itu menggunakan huruf kecil. Contohnya di sini kita akan menggunakan teks yaitu Galovetti. Nah, untuk mencari proper rumusnya yaitu sama dengan proper, lalu pilih teksnya dan tekan enter. Selanjutnya yang ke-9 yaitu upper. Upper digunakan untuk mengubah semua huruf pada teks menjadi huruf kapital. Rumusnya yaitu sama dengan upper, pilih teksnya, lalu tekan enter. Selanjutnya yang ke-10 yaitu lower. Lower digunakan untuk mengubah semua huruf pada teks menjadi huruf kecil. Rumusnya yaitu sama dengan lower, buka kurung, pilih teks, lalu tekan enter. Selanjutnya yang ke-11 yaitu left, mid, dan right. Fungsi left digunakan untuk mengambil beberapa karakter teks yang dimulai dari sebelah kiri. Rumusnya yaitu sama dengan left, buka kurung, pilih teksnya, titik koma. Nah, di sini aku akan mengambil 2 karakter. Enter. Nah, ini hasilnya GA. Kemudian mid. Mid digunakan untuk mengambil beberapa karakter teks yang dimulai dari tengah. Rumusnya yaitu sama dengan mid, buka kurung, pilih teksnya, titik koma. Di sini aku akan memulai dari karakter yang ketiga yaitu L, lalu titik koma, dan aku akan mengambil sebanyak 4 karakter, lalu tekan enter. Nah, ini dia kata yang kita ambil yaitu love. Dan selanjutnya yaitu right. Right digunakan untuk mengambil beberapa karakter teks yang dimulai dari sebelah kanan. Rumusnya yaitu sama dengan right, buka kurung, pilih teksnya, dan di sini aku akan mengambil 2 karakter, tekan enter. Dan hurufnya yaitu TI. Selanjutnya yang ke-12 yaitu len. Len digunakan untuk menghitung jumlah karakter huruf atau teks di dalam Excel. Karakter yang dihitung berupa jumlah huruf, angka, maupun tanda baca seperti spasi, koma, dan titik. Rumusnya yaitu sama dengan len, buka kurung, pilih teksnya, dan enter. Nah, di sini jumlah karakter hurufnya sebanyak 8. Selanjutnya ke-13 yaitu concatenate. Concatenate ini merupakan fungsi Excel yang digunakan untuk menggabungkan 2 atau beberapa teks menjadi 1 teks utuh. Dan di sini aku udah membuat 3 teks yang akan kita gabungkan menggunakan rumus concatenate. Rumusnya yaitu sama dengan concatenate, buka kurung, pilih teks 1, titik koma, teks 2, titik koma, teks 3, enter. Nah, di sini teksnya sudah tergabung semua ya dari teks 1, 2, dan 3. Namun di sini teksnya masih kelihatan tidak rapi ya karena tidak ada spasinya. Dan sekarang kita akan membuat spasinya. Caranya yaitu silakan klik rumus concatenate-nya. Lalu setelah titik koma ini silakan tambah tanda petik 2, lalu tekan spasi, kemudian tutup dengan tanda petik 2. Lalu di bagian ini juga sama seperti tadi,
Jika sudah, silakan tekan enter. Oh ya, sepertinya di sini ada kesalahan ya. Jadi kita ulang lagi rumusnya dari awal. Yaitu sama dengan concatenate buka kurung, pilih teks 1, titik koma, tanda petik 2, tekan spasi, baru tutup dengan tanda petik 2 lagi, titik koma, pilih teks 2, lalu titik koma, tanda petik 2, tekan spasi, tanda petik 2 lagi, lalu koma, lalu teks 3 dan tekan enter. Nah, di sini teks yang kita gabungkan sudah ada spasinya ya, jadi kelihatan rapi. Selanjutnya yang ke-14 yaitu round. Fungsi round ini digunakan untuk membulatkan angka ke jumlah digit yang ditentukan. Contohnya di sini aku udah buat angka yaitu 10,682 dan aku akan membuat menjadi 10,688, berarti 2 angka di belakang koma. Rumusnya yaitu sama dengan round buka kurung, pilih datanya, titik koma, 2, lalu tekan enter. Jadi nilainya yaitu 10,68. Nah, sekarang aku akan mengubahnya menjadi 1 angka di belakang koma. Rumusnya sama seperti tadi, cuman diubah angka 2 menjadi 1. Lalu tekan enter. Dan hasilnya yaitu angkanya berubah menjadi 10,7. Dan yang terakhir yaitu VLOOKUP dan HILOOKUP. Fungsi ini digunakan untuk mengambil data dari tabel lain berdasarkan kata kunci yang ditentukan. Perbedaan antara VLOOKUP dengan HILOOKUP ini yaitu VLOOKUP mengambil data secara vertikal, sedangkan HILOOKUP mengambil data secara horizontal. VLOOKUP dan HILOOKUP ini sering dijumpai pada tugas-tugas kantor maupun tugas di perkuliahan. Jika kita ingin menguasai Excel, maka rumus VLOOKUP dan HILOOKUP ini wajib untuk kita kuasai. Kita akan mulai dari rumus VLOOKUP terlebih dahulu, dan di sini juga tersedia tabel bantunya ya. Jadi kita langsung saja, rumusnya yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung, kemudian kata kuncinya yang ini, titik koma, kemudian kita blok tabel bantunya seperti ini. Dan jangan lupa untuk menguncinya agar ketika di copy ke bawah rumusnya itu tidak berubah untuk tabel bantu. Caranya yaitu kita menekan tombol F4 di bagian sini sehingga dia nanti akan muncul string dolar atau logo dolar. Teman-teman silakan buat logo dolarnya di bagian-bagian yang aku buat ini. Kemudian titik koma. Nah, di sini contohnya kita membuat nama barang dan di tabel bantunya nama barang berada di tabel nomor 2. Titik koma, ketik false, tutup kurung, enter. Nah, di sini kode C nama barangnya adalah sweater sesuai dengan tabel bantu yang ada. Dan kita akan mengubahnya menjadi kode D. Dan nama barangnya adalah tas.
Selanjutnya silakan copy sampai ke bawah. Selanjutnya untuk tabel harga kita bisa copy rumus yang kita buat tadi, lalu enterkan di bagian tabel harga paling awal. Lalu silakan ubah angka 2 menjadi 3, karena pada tabel bantu, tabel harga terletak pada nomor urut 3. Begitu juga untuk tabel jumlah. Tinggal copy pastekan saja rumusnya tadi, lalu ubah angka 2-nya menjadi 4, karena tabel jumlah berada pada posisi nomor 4. Kalau sudah, silakan copy sampai ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan membuat rumus high lookup-nya. Dan di sini kita akan membuat rumusnya di kolom ketiga, yaitu harga. Rumusnya yaitu sama dengan high lookup buka kurung pilih kolom kuncinya, titik koma, lalu blok tabel bantunya. Oh ya, jangan lupa untuk membuat logo dolarnya agar rumusnya terkunci jika di copy ke bawah. Lalu titik koma, nah di sini untuk harga berada pada baris ketiga, titik koma, ketik false, tutup kurung, enter. Copy sampai ke bawah. Selanjutnya untuk tabel jumlah, silakan copy rumus yang telah kita buat tadi untuk high lookup-nya. Lalu pastikan di bawah judul tabel jumlah. Nah, untuk angka 3-nya itu kita ubah menjadi 4 karena tabel jumlah berada pada urutan nomor 4. Lalu tekan enter. Lalu silakan copy ke bawah. Nah, di sini datanya sudah sesuai ya, antara data awalnya dengan data tabel bantunya. Teman-teman bisa mengeceknya sendiri melalui data ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu mengenai penjelasan 15 rumus dasar Microsoft Excel yang wajib dikuasai oleh pemula. Jika teman-teman masih ada yang kurang paham atau ada yang perlu ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.